Segmen kali ini kita harus cepat karena lampu gua ini udah hampir redup ya, karena mungkin tenaganya udah mau habis. Oke, jadi selamat datang dalam segmen 30 Second Challenge. Singkat cerita, di sini gue punya list di mana isinya tuh adalah 10 buah kata yang mana nanti bakal diacak memakai randomizer, dan 5 kata pertama itu bakal gue kulik sinonimnya atau kata yang identik dengan kata tersebut tetapi memakai otak, oke? Dan 5 kata sisanya kita akan mencoba menelaah definisi yang selama ini gue pahami mengenai kata tersebut, yang mana nanti pada akhir segmen kita bakal ngecek nih apakah selama ini yang kita pikir itu sebuah kata tersebut adalah kata tersebut itu adalah benar menurut definisi yang kita cari melalui search engine, yaitu Google yang kita pakai. Oke, langsung aja kita bakal mulai. Oh iya, ingat rentang waktunya cuma 30 detik untuk menjawab setiap katanya. Oke. Sebentar, gue setup dulu ya, karena ini beda device, jadi butuh proses yang agak sulit. Sebentar. Oke, kita langsung aja ya. Buat kata pertama yaitu melihat. Oke, kita coba. 1, 2, 3, melihat. Melihat. Melihat, menerawang. Sight itu apa sih? Sight apa ya? Melihat, melihat ya, melihat tuh. Apa ya? Menerawang sih, menerawang. Tampak. Dah habis. Tadi gue jawabnya menerawang sama tampak. I don't know. Tampak bukan kata verb ya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung ke kata nomor 2, yaitu sulit. Mari kita coba sulit. 1, 2, 3. Sulit itu ada sukar, sukar, menantang, tidak mudah. Apa lagi ya? Apa nih guys? Sulit, menantang, tidak mudah. Sulit. Apa ya? Nggak tahu deh. Udah. Oke, waktunya juga udah habis. 2 detik. Oke, kita lanjut membaca. 1, 2, 3. Membaca. Wah, gue kalau cari sinonim malah mendefinisikan nanti nih. Sebuah proses manusia untuk melihat sebuah tulisan teks dan kita artikan itu meaningnya di dalam otak kita. Waduh, apa ya? Membaca, apa, skimming? I don't know. Bukan skimming. I don't know, nyerah. Membaca. Susah. Membaca. Ternyata waktunya habis. Oke. Kita lanjut lagi. Menulis. Oh, membaca, menulis lagi. Menulis, mengukir, menorehkan, apa ya menulis tuh? Menulis apa nih guys? Menulis udah habis. Oke. Sekarang kita masuk kata yang kelima, yaitu yang mana yang terakhir ya. Oke, 1, 2, 3. Katanya adalah speaker, pengeras suara. Amplifier, I don't know.
Speaker. Itu ya. Pengeras suara sih. Iya, cuma itu sih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Gue cuma dapat pengeras suara. Oke. Buat segmen sinonim atau kata yang identik dengan kata tersebut sudah habis. Sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu definisi. Nah, ini gue suka nih, karena otak gue tuh ribet mencari diksi. Kelemahan otak gue tuh sebenarnya mencari diksi ya. Tapi untuk mendefine sesuatu cukup bisa. Namun kata-kata yang dipakai itu kadang ini mubazir atau nggak efektif gitu loh. Mari kita coba, makanya kita latihan. Oke. Mari kita coba. 30 detik ya untuk mendefinisikan kata pertama itu cantik. Cantik adalah indah, suatu keindahan yang dimiliki, suatu sifat indah yang dimiliki oleh suatu benda. Ya, suatu objek, benda, I don't know. Indah, estetik, bisa. Oke, waktunya habis buat indah. Sekarang langsung ke kata nomor 7, yaitu lawan. Kita start ya, 1, 2, 3. Lawan adalah merupakan oposisi atau suatu pihak yang bertentangan dengan suatu pihak yang lain. Iya. Atau suatu suatu pihak memiliki pertentangan kepentingan. I don't know. Ya, mungkin seperti itu. Oke, waktunya habis untuk lawan. Kemudian yang ke-8 yaitu mudah. Mari kita coba lagi. 1, 2, 3. Mudah. Mudah adalah suatu hal yang mudah juga. Suatu hal yang dianggap otak itu sederhana, sehingga kita bisa melakukan hal tersebut tanpa suatu hambatan yang berarti atau tanpa merasa kesulitan. Itu mudah. I don't know. Nanti kita cek. Waduh, udah makin gelap nih guys lampunya. Kita harus cepat. Oke, waktunya habis juga. Yang ke-9 yaitu kehendak. Oke, kehendak. Kehendak adalah kemauan, desire. Kemauan atau suatu hal yang diingini oleh seseorang untuk terjadi. Ya, itu kehendak. Duh, masih diterangin ya exposure-nya. Oke. Udah lumayan terang ya. Kehendak. Oke, udah selesai. Waktunya habis juga. Kita langsung lanjut ke kata yang terakhir nih guys, yaitu tua. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 30 seconds. Mulai. Tua adalah kondisi di mana seseorang itu sudah matang. Dan sudah tua itu kan ini ya, secara kuantitatif mereka umurnya lebih banyak atau hidup lebih lama dibandingkan satu hal yang lain yang bisa di-compare. Oh, waktunya habis. Oke. Ya. Mungkin itu ya, lebih ke kuantitatif ya kalau tua. I don't know. Sekarang kita bakal ngecek nih teman-teman. Apakah gue benar atau salah? Oke, mari kita cek. Yang pertama tadi adalah melihat sinonim. Kita cari aja sinonim ya. Melihat sinonim. Melihat
Oh, bener. Oke, kita bakal ngecek yang pertama melihat. Melihat itu adalah memandang, sinonim. Membesuk, membuktikan, memeriksa, memperhitungkan. Oke. Melihat, memperkirakan, memprediksi. Oh iya, paham, benar. Ada definisi melihat yang kayak gitu ya. Yang ketiga, melihat tuh mengantisipasi, mengawasi, mengecek, mengalih, mengestimasi. Bisa benar. Melihat, benar, mengetahui ya. Benar. Kayak Tuhan maha melihat ya. Maha mengetahui, menilik, menjelang, menjenguk, menonton tuh paling mudah atau. Oh iya, melihat, menyaksikan, memandang ya, meramalkan, merenung. Oke. Tadi gue jawabnya apa ya? Gue lupa, tapi nanti kita bisa cek lagi di klip ini. Oke, langsung ya. Langsung kita lanjut ke kata berikutnya, sulit ya. Sulit, anonim, anonim lagi, sinonim. Oke, sulit sinonimnya adalah, kita cek sini ada berat, dilematis, gawat, kusut, payah, pelik, problematis, repot, rumit, rumpil, runyam, ruwet, sulit belit, serius, silang, selimpat, sukar. Oke, dapat tadi ya. Tadi sukar udah, susah, terik, teruk, gersang, menderita, ripuh, sengsara, suram. Benar-benar. Jadi kata itu sebenarnya ini ya, bisa multi interpretasi gitu. Kayak sulit di sini bukan hanya masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi kaitannya sulit, itu bisa disinonimkan dengan sengsara, suram, apalagi ya, ya sejenisnya. Tapi kalau sulit di sini dalam hal dalam konteks ini ya, mungkin mengerjakan sesuatu itu jadinya mungkin sukar, susah, ya, ya kayak gitu. Kalau dibilang sinonimnya waktu mengerjakan sesuatu sulit itu adalah berat, bisa gawat. Nah, kalau gawat kan nggak bisa dong, ya kan? Jadi ya emang based on konteks sih. Benar-benar kita harus memandang lebih luas sih. Oke, lanjut aja ke nomor 3, yaitu membaca. Mari kita coba cari membaca. Membaca ya. Membaca. Sinonim, sinonim. Nah, membaca, mengungkapkan, melafalkan. I see, bener. Gue tuh, oke. Kita sebetulnya mengucapkan, melafalkan, melisankan, mengatakan, mengeja. Membaca itu suatu hal yang vokal ya. Tadi gue tuh mikirnya membaca tuh ini loh. Lu sekedar melihat terus mengucapkan dalam hati itu membaca gitu. Maksudnya nggak harus vokal. Jadi bingung gitu. Apa sinonimnya apa? Bener. Sinonim membaca tuh mengucapkan, melafalkan, melisankan, mengatakan, mengeja. Oke. Menarik. Menulis ya. Menulis sinonim. Memahat, mencatat, menggores, menoreh. Ada dong. Menyalin, menyurat, merekam, mengarang, menggubah. What is that? Menyusun, melukis, menggambar, membatik, menyadur, toreh. Oke. Seems like yang ini bener ya, lumayan bener. Speaker, sinonim. Speaker. Gak ada weh. Kayak gue harus cari kata yang lebih ini deh, lebih Indonesia gitu ya. Kalau speaker serapan banget dari luar, atau memang itu bukan bahasa Indonesia ya. Oke, kita skip berarti ya, kita anulir ya yang itu. Lanjut guys ke segmen selanjutnya, yaitu definisi. Sekarang kita bakal cari cantik KBBI. Oke.
Menurut KBBI, definisi cantik adalah elok, molek, sangat rupawan, bagus sekali. Wow, oke. Indah dalam bentuk dan buatannya. Menarik, cukup betul ya. Tadi ada nyinggung tentang keindah juga. Oke. Cantik benar berarti ya. Lawan KBBI. Lawan adalah imbangan, bandingan, atau tandingan. Oke. Kita coba lagi. Musuh atau seteru. Pasangan, teman, Oke. Yang nomor terakhir, kebalikan, yang bertentangan. Oke, di sini pretty right ya. Buat definisi yang terakhirnya di sini. Menentang, menghadapi, berbanding. Oke. Ya. Bisa dibilang benar ya guys ya. Oke, kemudian yang ke-8 mudah KBBI. Menurut KBBI, mudah adalah tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakan. Tidak sukar, tidak berat, atau gampang. Lekas sekali. Oke. Oh iya, benar. Mudah ketularan penyakit gitu ya. Gampang gitu ya. Iya benar, konteksnya bisa banyak ya. Tidak teguh imannya. Oh iya ya. Jadi ke iman nih. Oke. Yang ke-9 nih guys ya. Kehendak ya. Oke, kita cari kehendak KBBI. Kehendak adalah kemauan atau keinginan, harapan yang keras. Wah. Kehendak ini kayak ingin tapi lebih strict ya mungkin ya. Bukan lebih strict sih. Desire itu lebih gede gitu dibandingkan ingin doang. Oke. Ya, berarti kita belajar hari ini bahwa kata tuh punya sebentar ya, yang terakhir dulu. Tua KBBI. Tua adalah sudah lama hidup. Oke, itu berdasarkan umur ya, benar ya. Lanjut usia atau tidak muda lagi. Oke. Menarik. Cukup benar. Oke. Jadi ini ya guys, skor gue bener dari berapa? Gue bener 10 kata ini. Dapatnya berapa? Kita tampilkan di sini. Oke. Jadi pelajaran hari ini bahwa kata itu tidak sesempit yang kita pikirkan. Jadi bisa diselipkan di berbagai makna dan konteks ya. Diselipkan di berbagai konteks yang memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi bisa kita berpikir lebih luas lagi mengenai diksi yang dipakai oleh seseorang gitu. Jangan sampai kita misinterpret dengan apa yang orang sampaikan. Baiklah, hari ini sudah cukup ya untuk belajar tentang kata. Oke, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Goodbye.